Api membakar sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Dengan cepat, api membesar dan menghanguskan lantai 2 rumah. Penghuni rumah sempat berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun api sulit dipadamkan. Setelah 6 mobil pemadam diterjunkan, dalam 1 jam api pun berhasil padam. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api membakar gudang pengolahan pakan dan kandang bebek di Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh gudang pengolahan pakan dan sebagian kandang. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas terpaksa memanjat tembok dan menjebol tembok agar dapat memadamkan api. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Sempat terdengar ledakan suara api yang membakar hingga warga sekitar datang untuk memberikan bantuan. Ya tiba-tiba besar gitu apinya. Kalau dugaan sementara apa, Pak? Kemungkinan listrik mungkin. Iya, listrik. Luasnya berapa sih, Pak? Ini Pak kelihatan besar sekali. Ribuan. 600 meter. Ya, 600 meter persegi. Luasnya itu. Oh iya. Sekitar 600 800. Gitu. Bangunan gudang peternakan habis terbakar, sementara itu para pekerja berupaya menyelamatkan bebek-bebek yang tersisa. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan seorang pemuda bernama Kalvi dikejar oleh kelompok geng motor. Pemuda yang masih berusia 17 tahun ini terkena busur hingga alami kritis. Miris terdapat warga lainnya yang ingin menyelamatkan korban justru dilarang oleh anggota geng motor lainnya. Para pelaku yang berjumlah 6 orang ini pun tak segan-segan melepaskan anak busur panah ke warga yang ingin menolongnya. Mengetahui korbannya meninggal dunia, 2 dari 3 pelaku menyerahkan diri ke polisi. Sementara 1 lainnya ditangkap saat tengah dalam masa pelarian ke wilayah Warowali, Sulawesi Tengah. Itu kalau yang menurut itu saya sangat tidak terima karena ada yang tidak ditersangkakan sementara mereka mengejar dan yang lagi paling sakitnya itu anak saya sudah terlentang, ditolong pun mereka halang-halangi orang yang mau menolong. Semua bilang, semua temannya yang ada di situ itu, saksi-saksi semua yang ada di situ itu, saya tanya kenapa tidak ditolong, katanya tante kita tidak bisa tolong karena diancam. Bagaimana sakitnya saya dengar anak saya sudah jatuh, sudah tidak sadar, tidak bisa ditolong. Bagaimana rasanya? Jadi kasus pengancaman tersebut sudah kami tangani dan sudah kami tetapkan 2 tersangka, inisial IV dan inisial I, dan salah satu tersangka itu merupakan anak di bawah umur. Kemudian kami terapkan pasal 336 terkait pengancaman, kemudian kami lapis juga undang-undang darurat dengan ancaman 12 tahun. Dari hasil gelar perkara, polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan dan 1 lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus berbeda. Kondisi ini membuat keluarga korban tidak puas dan mengaku kecewa. Pihak keluarga berharap agar penyelidikan dilakukan secara profesional dan menetapkan seluruh pelaku yang terlibat dalam insiden kecelakaan maut tersebut sebagai tersangka. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Angin kencang menerjang kawasan pertokoan di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu sore. 6 bangunan toko, mulai dari toko pakaian hingga makanan, rusak parah. Selain itu, angin juga merusak puluhan rumah.
Satu warga terluka dan dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa atap rumah. Nggak tahu ya, namanya musibah mah nggak tahu, tiba-tiba itu angin tiba-tiba ribut aja kan, gelap, cuaca gelap kan nggak tahu, biasanya emang suka kalau angin paling cuma sengnya doang kan, ini mah tadi ada angin puting beliung kan, kayaknya itu angin ribut benar-benar itu langsung dihembat langsung kan. Untuk kondisinya rumah sendiri sementara yang informasi dari warga masyarakat yang rusak berat itu ada 4, sisanya sebanyak 17, berarti kondisinya rusak ringan. Ada korban nggak? Sementara ini tidak ada korban. BPBD Kabupaten Pandeglang mengimbau warga agar tetap waspada dengan perubahan cuaca atau pancaroba hingga April mendatang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Komplotan pembuat dan pengedar uang palsu tak berkutik saat digelandang petugas Satreskrim Polres Salatiga. DA, AS, dan AK ditangkap karena memproduksi dan memasarkan uang palsu yang dijual di media sosial. Ketiganya diringkus petugas usai memasarkan uang palsu di media sosial dengan perbandingan harga jual 3:1. Uang palsu senilai Rp185.700.000 berbahan dasar kertas kue rencananya akan diedarkan jelang pergantian tahun. Komplotan ini telah beroperasi sejak 1 tahun lalu dan telah mengedarkan uang palsu di Jawa Tengah dan luar Jawa dengan total mencapai miliaran rupiah. Dia adalah sebagai pemesan tapi sekaligus pengedar. Yang nomor 2 juga dia ada sebagai admin grup penjualan akun 9 angka yang namanya 9 angka. Dan dia menerima order dari pembelinya. Dari tangan ketiga tersangka, sejumlah barang bukti diantaranya perangkat komputer, kertas kue, dan cat semprot diamankan petugas. Akibat perbuatannya, ketiganya dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Sejak pagi, pengunjung didominasi wisatawan domestik memadati area pintu masuk GWK Cultural Park di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Peningkatan sudah mulai terjadi sejak 20 Desember kemarin yang mencapai 6.000 orang per hari. Mendekati pergantian tahun baru, jumlahnya melonjak mencapai 10.000 orang per harinya. Untuk acara countdown nanti malam, diprediksi mendekati 20.000 orang. Tingginya antusias wisatawan bertahun baru di GWK lantaran pengelola menawarkan beragam hiburan, mulai dari live band hingga pesta kembang api terbesar di Bali. Selain menikmati kemegahan patung GWK, pengunjung juga bisa menikmati keindahan Pulau Bali dari ketinggian melalui 10 jendela yang tersedia. Sensasi menikmati indahnya kerangka patung GWK pada galeri di lantai 23 juga menjadi destinasi favorit yang diburu wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru. Dari Badung, Bali, Agus Alin, iNews melaporkan. Yogyakarta selalu menjadi tujuan wisata untuk menghabiskan libur tahun baru 2024. Diprediksi kunjungan wisatawan terus meningkat hingga puncaknya esok hari. Saat ini jelang malam pergantian tahun baru, okupansi salah satu hotel favorit di Yogyakarta mencapai 25%. Bahkan dari 141 kamar yang tersedia diperkirakan akan penuh pada malam pergantian tahun nanti. Tahun baru ini apakah susah cari hotel, Pak? Lumayan ya, jadi mau cari hotel yang bagus ya harganya juga bagus nih gitu. Kalau Bapak sendiri cari online atau offline nih Pak kemarin? Carinya online, rata-rata online. Terkait ke harga nih Pak, yang Bapak rasakan ada kenaikan nggak? Lebih naik sih ya, lebih tinggi dari harga biasanya. Tingkat hunian kamar hotel berbintang di Denpasar mengalami peningkatan 80% saat libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Seperti di salah satu hotel di kawasan Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai ini. H-1 jelang malam pergantian tahun dari kapasitas 71 kamar, hanya tersisa 2 kamar yang disiapkan untuk pemesanan walk-in. Pastinya ada tentunya, kurang lebih sekitar 10-15%. Kalau Nataru ini kemungkinan sampai awal Januari ya, mungkin dari tanggal 5-10-an lah. Meningkatnya okupansi hotel karena 2 kota ini selalu menjadi tujuan wisata menghabiskan pergantian tahun baru. Dari Bali dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Inilah video bentrok antara massa pendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres dengan warga yang terjadi di Simpang 3 Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Akibatnya, 2 warga dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Selang beberapa hari kemudian, salah satu korban luka akhirnya meninggal dunia. Polisi pun menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan yang diketahui merupakan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Salah satunya bahkan masih di bawah umur, sehingga tidak dihadirkan dalam gelar kasus. Polisi menyebut bentrokan diduga dipicu saat iring-iringan sepeda motor massa pendukung tersebut dilempari batu oleh warga. Sampainya di pertigaan Maguwo Harjo, para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan berbagai macam lah yang ditemukan di TKP yang bisa kita lihat. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti batu, kayu, dan pakaian korban. Polisi kini masih mencari 2 tersangka lainnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video terlihat sejumlah oknum prajurit yang berada di pinggir jalan menghampiri pemotor yang sedang melintas. Mereka menarik pemotor serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. Menanggapi peristiwa yang terjadi di Boyolali ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan turut duka cita serta meminta agar kasus diusut tuntas. Ya, saya turut berduka pada yang kemarin saya dikabari dari relawan yang meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus, dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Saat ini kronologi serta motif penganiayaan sedang diselidiki polisi. Setidaknya 15 oknum anggota TNI terduga penganiayaan relawan masih ditahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Secara mengejutkan, Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan hoaks yang menjerat juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, ke penyidikan. Polemik pun terus bermunculan, bahkan pakar hukum pidana mengatakan ada kejanggalan mendasar dalam kasus Aiman. Pada tingkat penyidikan yang menunjukkan adanya peristiwa pidana tadi adalah sebuah kejanggalan yang sangat mendasar. Mengingat apa? Karena yang disampaikan adalah bukan dalam konteks memenuhi unsur sebagaimana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang TE. Tidak ada makna dengan sengaja untuk menyebarkan berita, informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau menimbulkan permusuhan kepada individu atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Suparji Ahmad juga menambahkan bahwa konten yang disampaikan Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kepolisian. Konten atau isi atau substansi yang disampaikan oleh Aiman tidak mengandung makna supaya membenci kelompok, apakah ini kepolisian, berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, tetapi lebih pada konteks memberikan peringatan, memberikan sebuah sinyal agar tetap netral. Sebelumnya banyak pihak yang menyoroti janggalnya kasus yang menjerat Aiman Wicaksono ini. Sejumlah pihak bahkan mendorong Kapolda Metro Jaya untuk menunda sementara kasus ini sesuai dengan aturan yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kepala Desa Manjung Kabupaten Wonogiri Hartono didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan pemanfaatan tanah desa. Atas perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian lebih dari 300 juta rupiah. Hasil tanah aset desa itu manfaatannya harus dengan sewa
Itu seperti itu ketentuannya di Permendagri nomor 1 tahun 2016 seperti itu. Tapi pada kenyataannya ini dimanfaatkan, namun pemanfaatannya itu tidak masuk ke rekening kas desa sebagai TADIS. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai bahwa kasus korupsi kliennya syarat muatan politis. Pasalnya terdakwa merupakan sekretaris Abdesi yang menolak ikut dalam pertemuan aparatur perangkat desa di GBK beberapa waktu lalu yang mendukung salah satu capres. Ini sebenarnya tidak semata-mata karena ada dugaan tindak pidana korupsi, tetapi lebih ke aktivitas beliau. Ini adalah organ aparat desa yang tidak mau ikut untuk acara silaturahmi aparat desa di GBK yang dihadiri oleh salah satu cawapres waktu itu. Gibran. Ya, saudara sendiri tahu kan pasti. Pada November 2023 lalu, Polda Jawa Tengah memanggil sejumlah kepala desa di 3 wilayah, yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten. Para kades diminta membawa dokumen bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun pemanggilan para kepala desa meresahkan karena dikaitkan dengan sikap para kades yang tidak mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan memilih bersikap netral. Tim Liputan iNews melaporkan. Coblos nomor 3 karena semua yang baik itu adalah nomor 3. Meski di bawah teriknya matahari, ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah tetap antusias menyambut calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sekaligus mendukung program KTP Sakti. Melalui KTP Sakti, Ganjar akan memetakan seluruh kebutuhan masyarakat secara lebih transparan dan jelas melalui satu sumber data, yakni kartu tanda penduduk. Selain itu, Ganjar menegaskan KTP Sakti akan memudahkan pemetaan kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, pendidikan, program keluarga sejahtera, atau bantuan sosial lainnya. Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain dari masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan. Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran. Maka kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus kemudian masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP. Saya kira dengan KTP Sakti ini, profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, mana yang profesi apa mesti mendapatkan bantuan apa, apakah itu buruh, apakah itu petani seperti tadi, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini sebenarnya bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program-program agar tepat sasaran. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan menghapus utang para nelayan dan petani di Indonesia. Utang nelayan dan petani akibat kredit macet itu mencapai total 786 miliar rupiah. Menurut Mahfud, banyak nelayan dan petani yang tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya karena mempunyai tanggungan utang. Hutang petani dan nelayan itu jumlahnya hanya 725 miliar. Itu kecil dibandingkan dengan hasil rampasan terhadap korupsi yang sekarang jumlahnya sudah mencapai ratusan triliun. Kalau cuma diambil di bawah 1 triliun untuk melunasi hutang petani, asal nanti diproses secara sah dan pemerintah yang baru nanti akan membuat proses itu menjadi sah. Di akhir kampanye, Mahfud MD mengungkap keyakinannya bahwa Ganjar Mahfud akan menang di Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser Indonesia Maju di Waterpark Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hadiran Gibran disambut meriah oleh massa pendukung yang sudah menunggu. Tiba di atas panggung, Gibran sempat menyapa warga kota Kupang dan memberikan ucapan selamat Natal. Usai memberikan sambutan, Gibran yang didampingi istri dan kader muda Partai Golkar langsung turun meninjau sejumlah UMKM sebelum meninggalkan lokasi konser. Terima kasih sekali, ini luar biasa warga Kupang. Makasih ya. Pokoknya hari ini yang tertib kita nikmati
konser malam ini ya. Pokoknya yang tertib semua. Gibran bersama rombongan kembali ke bandara dan melanjutkan kampanye ke Labuan Bajo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berkampanye di Ponorogo, Jawa Timur. Anies dan istrinya Ferry Farhati mengawali pagi dengan menyapa para pedagang di Pasar Legi dan berdialog bersama warga sambil minum kopi. Anies juga menikmati jajanan tradisional Jedah Bakar. Anies mengaku sering berkunjung ke Ponorogo karena memiliki hubungan dekat dengan salah satu perintis pondok pesantren di Ponorogo. Anies pun yakin akan memenangi suara masyarakat Ponorogo di Pilpres 2024. Saya kebetulan kewarisan sebuah joglo peninggalan dari Mbah Besari. Dan itulah yang kemudian membawa kami sering bolak-balik ke Ponorogo. Karena pertama berinteraksi dengan duriatnya, turunannya. Kemudian yang kedua nanti akan ada pembukaan tempat untuk display barang-barang kebudayaan. Jadi kami di sini merasa bersyukur betul seperti dapat rumah kedua. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Muhaimin mengikuti panen raya padi bersama para petani di desa Sukorejo. Muhaimin juga berdialog sambil makan siang bersama para petani. Sejumlah petani pun menyampaikan keluhannya soal pengairan lahan sawah yang terkendala, serta sulitnya mencari BBM jenis solar sebagai bahan bakar diesel pompa air. Dari Ponorogo dan Madiun, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim telah menemukan dan menghancurkan salah satu apartemen persembunyian pemimpin kelompok Hamas Yahya Sinwar. Terowongan itu berlokasi di dekat kota Gaza di jalur Gaza Utara. Perang Israel-Hamas telah meratakan bagian utara Gaza dan meningkatkan kekhawatiran akan nasib serupa di wilayah selatan seiring dengan meluasnya serangan udara dan darat Israel pada hari Jumat. Puluhan ribu pengungsi Palestina telah berbondong-bondong pindah ke kota Rafah di ujung selatan Gaza dalam beberapa hari terakhir. Hingga hari Sabtu, lebih dari 20 ribu warga Palestina telah tewas terbunuh sejak perang dimulai pada 7 Oktober. Sementara itu, militer Israel merilis rekaman video saat menggempur target utama mereka, Hizbullah, di Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel. Selama perang Gaza berlangsung, saling serang antara militer Israel dan pasukan Hizbullah meningkat, termasuk sejumlah besar peluncuran roket dari Lebanon Selatan. IDF mengatakan peluncuran tersebut dilakukan dari kota Aita Ashab dan Ramiyah. Sementara pesawat, tank, dan artileri telah digunakan untuk menyerang infrastruktur teror Hizbullah. Serangan dilakukan ketika pejabat Israel meningkatkan ancaman terhadap kelompok pendukung Hamas tersebut. Benny Gantz, anggota Kabinet Perang Israel, mengatakan jika komunitas internasional dan pemerintah Lebanon tidak menahan Hizbullah, maka Israel akan melakukannya.
Meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan pertempuran di Gaza, pertempuran yang terjadi secara bersamaan telah menyebabkan kehancuran, pengungsian, dan kematian di kedua pihak, sekaligus meningkatkan kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Rekaman drone yang diambil pada hari Jumat menunjukkan sebuah kamp besar yang berisi ribuan tenda dan gubuk darurat didirikan di lahan kosong di pinggiran barat kota Rafah di sebelah gudang PBB. Sementara para pengungsi tiba di Rafah dengan truk, gerobak, atau berjalan kaki. Mereka yang tidak mendapat tempat di tempat penampungan yang telah meluap akan mendirikan tenda di pinggir jalan yang licin akibat lumpur karena hujan musim dingin. Tidak ada toilet bersih dan bantuan makanan serta bahan bakar sedemikian dibatasi oleh militer Israel. وضع مأساوي، لا الواحد عارف يعبي مي حلوة ولا عارفين ناكل ولا الصغار بيصحوا من الصبح على الأكل بعيطوا على بدهم مي يشربوا، بنلفلف بنقعد ساعة وإحنا نلفلف قبل ما نعبي لهم مي، لا عارفين نجيب لهم طحين ولا عارفين نجيب لهم حتى الله يعزكم لما بدنا نوديهم على دورة الحمام نقعد ساعة وإحنا بنمشي، حياة مأساوية كل العالم إجتانا على رفح مش عارفين ندبر حالنا. Menurut data PBB, kehadiran pendatang baru dari wilayah utara menyebabkan kota dan daerah sekitar Rafah kini dipenuhi oleh sekitar 850.000 orang atau 3 kali lipat lebih dari populasi normal. اجينا برفح قعدنا 3 ايام نايمين في حديقه في الشارع لبين ما لقينا مكان من كثر الناس اللي نزحوا الى رفح. طبعا صعوبه المكان فيش نظافه فيش حتى على صعيدنا الشخصي فيش إلنا حرامات فيش إلنا ملابس فيش إلنا طعام مش عارفين وين نقعد سرنا. فثالث يوم لقيت واحد ابن حلال قال لي تعال اقعد فيش لمكان واسع الا الشارع هذا جنبه الله يعزكم مجاري لا تصلح اصلا للعيش. اولادنا عيانين ونصابوا بالحكه ونصابوا بالعيا والوجع الصدر والكذا. Penyakit merajalela di antara banyak keluarga besar yang berkumpul di tempat penampungan, rumah atau di jalan. Di antaranya gatal-gatal kulit, masalah pernafasan atau ISPA, diare, dan penyakit usus lainnya. Dari total 2,3 juta jiwa penduduk Gaza, sebanyak 1,9 juta atau sekitar 85% telah menjadi pengungsi di negeri mereka sendiri. Sambut tahun baru 2024 dengan sensasi bermain salju bersama keluarga bisa Anda rasakan di First Snow World International yang berada di kawasan Revo Mall, Bekasi Selatan. Tempat ini menjadi destinasi menarik yang mengusung konsep liburan salju ala Eropa dengan suhu minus 10 derajat. Pengunjung tidak hanya dapat merasakan dinginnya salju, di dalamnya pun tak kalah menarik karena banyak patung-patung dan rumah ukiran dari es yang dimanfaatkan pengunjung untuk bersuah foto. Tak hanya itu, bagi yang senang berpetualang, tersedia juga perosotan di atas es yang menambah keseruan pengalaman bermain di wahana salju berkapasitas 200 pengunjung ini. Nah, pemirsa, inilah wahana salju yang saya bilang tadi di awal yang berada di Bekasi. Yang memang ini tuh bersuhu 10 derajat, pemirsa, ini benar dingin banget. Saya bisa kesulitan di sini, ada serodotan dan juga saya habis masuk ke rumah-rumah salju seperti ini. Seru banget. Para pengunjung yang datang pun sangat antusias untuk bermain es salju di tengah kota Bekasi yang suasananya seperti di Eropa ini. Ya kebetulan dekat rumah Mbak, terus karena kalau mau keluar kota kan macet, jadi kita prefer lebih ke sini aja dekat rumah. Gitu aja. Yang kayak salju-salju ini apa karena lagi Natal gitu, biar kayak di luar negeri gitu. Iya, karena kan sekarang temanya lagi Christmas, jadi kita pilih yang sesuai tema liburannya anak-anak aja. Lagi belum pernah ke sini, belum pernah ke luar negeri juga, jadi daripada ke luar negeri mending ke sini lebih murah. Harga tiket untuk masuk ke wahana ini pun tidak mahal. Pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp80.000 saja, sudah bisa menikmati semua yang ada di dalamnya.
Hilang kendali, minibus tabrak pembatas tol. Ketua KPU Kota Lubuk Linggau ditetapkan tersangka. Oki miliki wahana waterboom terbesar di Sumatera Selatan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Senin 1 Januari 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, seorang pengendara minibus diduga hilang kendali saat mengemudi sehingga menabrak pembatas jalan tol di ruas tol terpeka Tol Trans Sumatera. Beruntung tidak ada korban jiwa, korban mengalami luka-luka. Kecelakaan lalu lintas di ruas tol kembali terjadi. Kali ini terjadi di Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau Tol Terpeka Trans Sumatera, tepatnya di kilometer 288-800A, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki. Kejadian itu diduga akibat pengendara mobil jenis Fortuner dengan nopol KB1215CZ yang dikemudikan oleh Arliansyah, pelaju dari arah Lampung menuju Palembang. Saat di TKP hilang kendali karena memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, ditambah kondisi jalan saat itu baru reda hujan sehingga jalan licin. Akibatnya pengendara mobil ini menabrak pembatas jalan tol. Beruntung tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil dan penumpangnya satu orang hanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung untuk mendapatkan pertolongan medis. Mobil korban ringsek berat akibat kejadian itu. Dari pengemudi kendaraan ini diduga sementara bahwa pengemudi ini hilang kendali terhadap kendaraan sehingga mengakibatkan kendaraan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Apalagi kemarin kebetulan cuaca habis hujan, jadi mungkin ya agak licin, tapi di luar itu semua pengemudi menyampaikan memang hilang kendali sehingga akhirnya dapat menabrak pembatas antara jalan tol A dan B. Para pengendara jalan dihimbau untuk berhati-hati saat berkendara, selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi rambu jalan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Ogan Komre Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua KPU Kota Lubuk Linggau ditetapkan tersangka oleh Satlantas Polres Pali setelah mobil yang dikendarainya menabrak sepeda motor yang mengakibatkan 2 pelajar tewas dan 1 kritis. Kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Pali, tepatnya di Jalan Alternatif Kabupaten Pali Musirawas di Desa Benakat Minyak, menewaskan 2 orang pelajar dan 1 kritis. Setelah melakukan berbagai upaya penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti, serta melakukan gelar perkara, Polres Pali melalui Satlantas menetapkan Ketua KPU Kota Lubuk Linggau yang merupakan pengemudi mobil yang menabrak kedua pelajar hingga tewas sebagai tersangka. Pelaku dinyatakan lalai dan tidak mengurangi kecepatan saat melintas di jalur yang berbahaya. Kasat Lantas Polres Pali AKP Kukuh F menyatakan setelah melalui proses dan pihaknya menemukan berbagai pelanggaran, akhirnya pengendara ditetapkan tersangka. Kalau dari segi TKP yang bersangkutan tidak mengurangi kecepatan. Nah, dalam upaya gelar perkara ini kita menetapkan tersangka sebab ini untuk pelakunya. Iya. Berarti statusnya terduga kan? Statusnya sudah tersangka. Sudah tersangka. Iya. Sudah tersangka. Saat ini Ketua KPU Kota Lubuk Linggau dilakukan penahanan di Mapolres Pali untuk mengikuti proses hukum berikutnya. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Oki meningkat. Sedikitnya dalam sepekan ada 20 pasien DBD yang dirawat di RSUD Kayu Agung. Masyarakat dihimbau untuk waspada bahaya DBD memasuki musim penghujan.
Sedikitnya ada 20 pasien demam berdarah atau DBD yang dirawat di RSUD Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Jumlah pasien DBD yang ditangani RSUD Kayu Agung mengalami peningkatan selama 1 pekan terakhir. Sebelumnya hanya ada 13 pasien, kini bertambah menjadi 20 orang pasien yang terjangkit DBD. Mayoritas pasien yang terserang DBD adalah usia anak-anak, namun ada juga orang tua dan remaja. RSUD Kayu Agung semaksimal mungkin melakukan penanganan kepada pasien agar pasien bisa terbebas dari DBD. Kasus penyakit DBD memang rentan menyerang saat musim penghujan karena jentik nyamuk penyebab demam berdarah akan sangat mudah berkembang, khususnya di tempat-tempat yang lembab, kotor, dan air tergenang. Gejalanya pun diantaranya demam panas tinggi, terdapat bintik-bintik merah di kulit, serta susah buang air besar. Masyarakat diminta untuk segera membawa keluarganya jika mengalami gejala tersebut ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis agar cepat tertangani dengan baik. Sekarang ini DBD sudah ada mulai peningkatan dari jumlah 13 orang yang biasa dirawat di rumah sakit, sekarang jumlah sekitar 20 orang. Dan mudah-mudahan semua ini bisa teratasi di RSUD Kayu Agung. Karena saat ini bed di rumah sakit ada 186 bed dan pasien DBD itu bisa disebarkan di ruangan-ruangan. Untuk saat ini kita cukup. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit DBD dengan melakukan aksi 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Pastikan keluarga aman dari DBD. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Konsolidasi TPD dan TPC Sesumsel Ganjar Mahfud akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Rapat konsolidasi tim pemenangan daerah dan tim pemenangan cabang se-Sumatera Selatan pasangan Ganjar Mahfud digelar di Grand Daerah Hotel Kamis siang. Konsolidasi ini untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah pemenangan pasangan Pilpres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pemilu 2024. Konsolidasi tim pemenangan daerah dan tim pemenangan cabang se-Sumatera Selatan pasangan Ganjar Mahfud dibuka langsung Wakil Koordinator TPN Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Prabowo. Menurutnya kehadirannya untuk memberikan suntikan semangat dan motivasi kepada seluruh elemen TPD dan TPC Ganjar Pranowo untuk bergerak bersama mulai dari parpol, caleg dan tim sukses untuk turun langsung ke akar rumput. Ia ingin masyarakat mengetahui rekam jejak Ganjar Pranowo selama memimpin Jawa Tengah selama 2 periode yang dekat dengan program pro rakyat. Belum lagi Ganjar ingin melanjutkan program yang sebelumnya dianggap dibutuhkan rakyat seperti KIS, KIP, dan bantuan sosial lainnya dalam satu KTP Sakti. Sementara Cawapres Mahfud MD merupakan sosok yang identik dengan penegakan hukum dan mampu menyelesaikan berbagai masalah di negeri ini. Sementara Ketua TPD Sumsel Ganjar Mahfud Yahya Maya Sakti mengatakan dengan semangat gotong royong optimis mampu meraih 54% suara di Sumatera Selatan. Di sisi lain Ketua DPW Perindo Sumsel Februar Rahman menegaskan komitmen Perindo mencapai kemenangan 1 putaran. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang mendukung Pak Ganjar Mahfud, kita bekerja bersama-sama, kita turun ke akar rumput, door to door, canvassing, berkomunikasi, dan meyakinkan masyarakat bahwa pimpinan yang ideal nanti menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Itu yang akan kita sampaikan. Kita rebut hati masyarakat tentunya, dan tentu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang santun. Beberapa survei kita menggunakan survei-survei yang kita yakinkan memang itu adalah survei yang benar. Karena beberapa survei yang kita juga tidak bisa percaya juga. Karena kami yakin bahwa suara di lapangan nampaknya di Sumsel ini insya Allah Pak Ganjar, Pak Mahfud di hati rakyat. Saat kita turun itu masyarakat sudah cukup welcome, ya. Tapi perlu lagi kita turun secara masif agar benar-benar masyarakat menyadari bahwa pentingnya pemimpin ke depan, presiden ke depan itu presiden yang benar-benar serius untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, baik TPD maupun TPC diberikan pembekalan strategi pemenangan pasangan Pilpres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sumsel melalui Polres dan jajaran mengundang ratusan elemen masyarakat mengikuti tablik akbar dan deklarasi damai jelang pemilu tahun 2024 dari 5 kabupaten kota di Provinsi Sumsel. Polres Oku yang ditunjuk tuan rumah memusatkan acara di salah satu hotel di Batu Raja.
Ratusan elemen masyarakat dari berbagai kalangan menghadiri tablik akbar dan doa untuk pemilu damai tahun 2024 Polda Sumsel. Kegiatan yang dipusatkan di Kota Batu Raja menghadirkan berbagai elemen dari 5 kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Oku, Oku Selatan, Oku Timur, Muara Enim, dan Prabu Mulih. Deklarasi damai dikemas dengan tablik akbar mengundang langsung Ustadz Amak Syahab yang didaulat langsung memberikan tausiah. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Kasubdit 3 Dit Intelkam Polda Sumsel AKBP Sukarminto, Kasat Intelkam Polres Oku AKP Hendri Antonius, Kasat Intelkam Polres Oku Timur Ibtu Ari Gusman, Oku Selatan Muara Enim dan Prabu Mulih, serta penjabat Bupati Oku Teddy Melwansyah diwakilkan Sekda. Mengajak semua lapisan masyarakat dari pemerintah sampai ke semuanya mudah-mudah supaya menjaga situasi Kamtibmas kita ini, ya kan, dalam rangka tahun politik 2024 ini untuk pemilu yang aman, damai dan sejuk. Ada 5 kabupaten kota yang melaksanakan tablik akbar dan doa bersama dalam rangka pemilu yang aman, damai dan sejuk. Dalam kegiatan ini peran serta masyarakat untuk menjaga pemilu damai bisa dilakukan sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, guna meminimalisir rusaknya surat suara serta kekeliruan pemilih dalam menggunakan hak pilih saat pemilu mendatang, KPUD Lahat mengadakan simulasi pemilu mulai dari proses pemilihan alur di TPS hingga perhitungan suara. KPU Kabupaten Lahat mengajak warga di Kelurahan Bandar Agung untuk mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di lapangan RDPJKA. Menurut Irfan Rojanuddin, anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Teknis Penyelenggara, penghitungan suara dilakukan real time sesuai dengan pelaksanaan pemilihan nantinya. Para pemilih merupakan warga setempat yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Hal itu dilakukan guna memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana cara pemilihan 14 Februari 2024 mendatang yang menggunakan 5 surat suara sehingga warga bisa tahu dan memahami jenis surat suara yang nantinya bisa dicoblos warga. Kami memberikan surat suara sebagaimana di TPS melaksanakan pemilihan nanti. Jadi ada 5 surat suara, melakukan pemilihan presiden, DPR, DPR RI, DPR DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Dan itu menggunakan kertas suara simulasi. Jadi bukan kertas suara yang sesungguhnya. Jadi warga juga dikenalkan jenis-jenis surat suara berdasarkan warna dan cara bagaimana ini, Pak? Ya, itu juga kami informasikan kepada warga dalam proses simulasi ini. Keterlibatan warga juga sebagai ajang promosi langsung dan meminimalisir kesalahan dalam proses pemilihan umum nantinya, sehingga warga bisa membagi pengalaman mereka dalam uji coba pemilihan kepada warga lainnya. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai Oki miliki wahana waterboom terbesar di Sumsel akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai.
Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-31 masa persidangan 3 dengan agenda penyampaian hasil reses serta program dan rencana kerja tahun 2024 sekaligus membuka masa persidangan 1 tahun 2024. Rapat paripurna ke-31 masa persidangan 3 agenda rencana kerja DPRD tahun 2024 oleh pimpinan DPRD Kota Palembang, program pembentukan Perda tahun 2024 disampaikan oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang. Laporan reses masa persidangan 3, penutupan masa persidangan 3, serta membuka masa persidangan 1 tahun 2024. Dengan berakhirnya masa persidangan 3, agenda-agenda atau aspirasi yang terserap belum terselesaikan akan dibahas di masa persidangan 1 tahun 2024. Permasalahan infrastruktur, permasalahan pelayanan kesehatan, serta kependudukan mendominasi dari hasil reses masa persidangan 3. Ini agenda paripurna, yaitu terkait dengan laporan Bapemperda. Kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil reses DPRD Kota Palembang kepada pemerintah Kota Palembang, dan selanjutnya seluruh laporan yang disampaikan melalui reses DPRD Kota Palembang untuk segera ditindaklanjuti. Diharapkan tahun 2024 sinergitas yang baik antara DPRD Kota Palembang dengan pemerintah kota dalam membangun Kota Palembang ini lebih baik lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ingin berlibur tapi tidak memiliki cukup uang? Dinasti Land yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Oki, solusinya. Wahana waterboomnya terbesar di Sumatera Selatan, harga tiketnya pun terjangkau untuk Anda. Dinasti Land yang ada di Jalan Sepucuk Kayu Agung, Kabupaten Oki menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang hendak berlibur. Selain menyediakan banyak wahana, di sini juga harga tiketnya sangat terjangkau. Untuk hari biasa, tiket normal di harga Rp35.000 per orang. Di hari Sabtu di harga Rp40.000 dan di hari libur di harga Rp50.000. Menariknya lagi, wahana waterboomnya terbesar di Sumatera Selatan. Dinasti Land opening pada 20 Desember 2023 yang lalu. Pengunjung yang datang pun kini cukup membludak. Per hari mencapai 2.000 hingga 3.000 pengunjung. Pengunjung juga tidak perlu khawatir kelaparan ataupun kehausan karena di Dinasti Land juga tersedia restoran yang cukup menggugah selera. Tempat liburan keluarga yang pengen healing tipis-tipis sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar kota. Jadi kita di Oki yang tempatnya nggak jauh dari Palembang, dari kota Palembang, itu bisa langsung ke kita hanya 45 menit dari Palembang gitu.
dan harapannya juga tempat ini tuh bukan hanya untuk menjadi tempat wisata, tetapi lagi-lagi ini menjadi tempat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat Sumsel. Luas, terus permainannya banyak. Tiketnya agak terjangkau. Ya, mainannya banyak itu. Lebih lebih dilancarkan lagi soal untuk tiket masuknya. Kan kita masih kapan masuk tuh kan harus dicek barang-barang bawaan. Bagi yang penasaran ingin menikmati liburan di tahun baru bareng keluarga, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke Dynasty Land yang ada di Kayu Agung. Lokasinya strategis dan cukup dekat dari kota Palembang, hanya 45 menit saja. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Tahun Baru 2024. Semoga membawa kedamaian dan keberkahan untuk kita semua. Sampai jumpa. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya